Di masa-masa awal pengembangan web, meluncurkan aplikasi berarti mengelola server fisik, mengonfigurasi infrastruktur, dan menangani pemeliharaan secara manual. Kemudian muncullah komputasi awan yang memungkinkan penyewaan mesin virtual alih-alih memiliki perangkat keras. Namun, teknologi tidak berhenti di situ. Evolusi selanjutnya adalah komputasi tanpa server, dan inti darinya terletak pada konsep fungsi tanpa server, yaitu sebuah model yang memungkinkan developer membangun dan menjalankan aplikasi tanpa perlu mengkhawatirkan pengelolaan server. Terlepas dari namanya, serverless bukan berarti tidak ada server yang terlibat. Sebaliknya, ini berarti developer tidak perlu mengelolanya secara langsung. Penyedia layanan awan menangani penskalaan, penyediaan, dan pemeliharaan di balik layar, sehingga developer dapat fokus sepenuhnya pada penulisan kode. Di sini kami akan mendalami lebih dalam apa itu serverless function, cara kerjanya, kelebihannya, dan mengapa fungsi ini mengubah dunia pengembangan perangkat lunak modern. Apa itu serverless function? Serverless function adalah potongan kode kecil yang berjalan sesuai permintaan di cloud, tanpa mengharuskan kita mengelola server atau infrastruktur. Fungsi ini biasanya dijalankan sebagai respons terhadap peristiwa, seperti pengguna mengklik tombol, permintaan API yang dibuat, atau file yang diunggah. Alih-alih membiarkan server terus-menerus menunggu permintaan, serverless function hanya aktif ketika dipicu, menjalankan tugasnya, lalu mati secara otomatis. Hal ini membuatnya sangat efisien dan hemat biaya, karena kita hanya membayar waktu komputasi yang benar-benar kita gunakan. Misalnya, bayangkan sebuah fungsi sederhana yang memproses unggahan gambar. Dalam pengaturan tradisional, kita memerlukan server web yang terus berjalan, bahkan ketika tidak ada yang mengunggah gambar. Dengan serverless function, kode hanya berjalan ketika gambar diunggah, sehingga menghemat sumber daya dan biaya. Platform umum yang menawarkan serverless function meliputi AWS Lambda, Google Cloud Functions, Azure Functions, dan alat berorientasi frontend modern seperti Vercel Functions dan Netlify Functions. Cara kerja serverless function. Pada dasarnya, serverless function beroperasi melalui 3 langkah, yaitu pemicu, eksekusi, dan penghentian. Ketika suatu peristiwa terjadi, seperti permintaan HTTP pembaruan database atau sinyal antrean pesan, peristiwa tersebut memicu fungsi tersebut. Penyedia cloud kemudian menjalankan environment eksekusi yang ringan, biasanya berupa kontainer, untuk menjalankan fungsi tersebut. Setelah fungsi selesai dieksekusi, environment tersebut dihancurkan, memastikan tidak ada sumber daya komputasi yang tidak perlu tetap aktif. Model sesuai permintaan ini memungkinkan aplikasi untuk diskalakan secara otomatis berdasarkan kunjungan waktu nyata. Kelebihan utama serverless function. Serverless function telah menjadi populer karena mampu mengatasi banyak kendala yang dihadapi developer dengan infrastruktur tradisional. Salah satu keuntungan terbesarnya adalah skalabilitas. Karena serverless function digerakkan oleh peristiwa, fungsi tersebut dapat ditingkatkan secara otomatis saat kunjungan melonjak dan diturunkan saat tidak aktif. Developer tidak perlu mengonfigurasi penyeimbang beban atau mengalokasikan server tambahan secara manual. Manfaat utama lainnya adalah efisiensi biaya. Kita hanya membayar untuk apa yang kita gunakan, diukur dalam milidetik waktu eksekusi. Model bayar sesuai pemakaian ini membuat komputasi serverless menarik bagi perusahaan rintisan, proyek hobi, atau aplikasi dengan pola kunjungan yang bervariasi. Serverless function juga menyederhanakan deployment dan pemeliharaan. Alih-alih mengelola seluruh backend, developer dapat menerapkan fungsi individual sebagai API atau layanan mikro. Penyedia cloud menangani waktu aktif, patch keamanan, dan penyediaan perangkat keras secara otomatis. Terakhir, serverless function mendorong siklus pengembangan yang lebih cepat.
Tim dapat memecah aplikasi besar menjadi fungsi yang lebih kecil dan independen yang memungkinkan iterasi yang lebih cepat, proses debug yang lebih mudah, dan organisasi kode modular, semua prinsip inti arsitektur layanan mikro modern. Contoh penggunaan umum serverless function. Serverless function sangat serbaguna dan dapat mendukung berbagai contoh penggunaan di berbagai industri. Salah satu kegunaan umum adalah pengembangan API. Banyak developer menggunakan serverless function untuk membangun API RESTful atau GraphQL yang menghubungkan aplikasi front-end ke database atau layanan pihak ketiga. Fungsi ini juga sering digunakan untuk pengopresan data, seperti mengubah file yang diunggah, mengompresi gambar, atau menganalisis log. Karena serverless function dijalankan sesuai permintaan, fungsi ini ideal untuk tugas-tugas yang tidak memerlukan waktu aktif yang konstan. Contoh penggunaan populer lainnya adalah otomatisasi. Fungsi dapat memicu alur kerja, mengirimkan notifikasi, atau mensinkronkan data antar layanan berdasarkan peristiwa yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk platform e-commerce, serverless function menangani tugas-tugas penting seperti pemrosesan pembayaran, validasi pesanan, dan pembaruan inventaris secara real-time. Demikian pula, dalam aplikasi IoT, serverless function dapat memproses data sensor dan memicu peringatan secara instan. Serverless function versus server tradisional. Untuk sepenuhnya memahami nilai serverless function, penting untuk membandingkannya dengan model berbasis server tradisional. Dalam pengaturan tradisional, developer harus memelihara server baik fisik maupun virtual yang selalu berjalan, bahkan saat tidak aktif. Ini berarti membayar sumber daya 24 jam sehari, 7 hari seminggu, mengelola sistem operasi, melakukan penskalaan secara manual, dan menangani waktu henti atau pembaruan. Serverless function sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran ini. Infrastruktur diabstraksikan oleh penyedia cloud yang secara otomatis menyediakan sumber daya sesuai kebutuhan. Jadi, kita hanya berfokus pada logika kode, bukan pada konfigurasi lingkungan. Namun, tanpa server tidak sempurna untuk setiap skenario. Ini paling cocok untuk tugas-tugas yang digerakkan oleh peristiwa atau yang berjalan singkat. Aplikasi yang membutuhkan koneksi persisten atau komputasi yang berjalan lama mungkin masih mendapat manfaat dari server khusus atau layanan terkontainerisasi seperti Kubernetes. Serverless function mengalihkan fokus dari manajemen infrastruktur ke eksekusi kode, memungkinkan developer untuk berinovasi lebih cepat dengan beban operasional yang lebih sedikit. Peran serverless function dalam pengembangan modern. Dalam dunia layanan mikro dan aplikasi cloud native saat ini, serverless function merupakan landasan pengembangan modern. Fungsi ini sangat cocok dengan framework front-end seperti Next.js, Nuxt.js, dan SvelteKit, di mana API dan logika back-end dapat ditulis sebagai endpoint tanpa server. Sinergi ini memungkinkan developer untuk membangun aplikasi full stack menggunakan satu basis kode, menerapkan front-end dan back-end secara bersamaan dalam satu proses yang mulus. Platform seperti Vercel dan Netlify telah mengadopsi model ini, menyediakan alur kerja sederhana bagi developer untuk menerapkan aplikasi berskala global dalam hitungan detik. Serverless function juga selaras dengan prinsip arsitektur berbasis peristiwa, di mana sistem bereaksi terhadap perubahan secara real-time. Hal ini menjadikannya ideal untuk aplikasi obrolan, dashboard analitik, atau sistem notifikasi yang merespons perilaku pengguna secara dinamis. Seiring ekosistem digital yang terus berkembang, fleksibilitas dan skalabilitas serverless function menjadi penting bagi bisnis yang ingin menghadirkan pengalaman pengguna yang lebih cepat dan lebih andal. Kekurangan serverless function.
Meskipun serverless function menawarkan manfaat yang luar biasa, fungsi ini juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan oleh developer. Salah satu masalah yang paling umum adalah masalah cold start. Ketika suatu fungsi tidak digunakan selama beberapa waktu, penyedia cloud perlu menjalankan instance baru sebelum menjalankannya. Hal ini dapat menyebabkan sedikit keterlambatan dalam waktu respons. Namun, platform seperti AWS dan Vercel terus mengoptimalkan proses ini, sehingga mengurangi latensi cold start secara signifikan. Kekurangan lainnya adalah waktu eksekusi. Serverless function dirancang untuk tugas-tugas singkat dan tanpa status, atau stateless. Proses yang berjalan lama, seperti pengodian video atau pelatihan model pembelajaran mesin, dapat melampaui batas waktu dan memerlukan arsitektur alternatif. Debugging juga bisa lebih kompleks dibandingkan dengan server tradisional, karena infrastrukturnya diabstraksi dan didistribusikan di beberapa lingkungan. Alat pemantauan dan integrasi logging sangat penting untuk menjaga visibilitas kinerja fungsi. Terakhir, vendor lock-in merupakan potensi masalah. Setiap penyedia cloud menawarkan sintaksis, konfigurasi, dan model peristiwa yang sedikit berbeda, sehingga menyulitkan migrasi aplikasi antar penyedia tanpa melakukan refactoring. Meskipun ada kekurangan ini, keuntungan komputasi tanpa server jauh lebih besar daripada kekurangannya untuk sebagian besar kasus penggunaan modern. Contoh platform serverless yang populer. Beberapa penyedia cloud telah menjadikan serverless function sebagai bagian inti dari ekosistem mereka, seperti AWS Lambda adalah pelopor komputasi serverless yang mendukung berbagai bahasa pemrograman, termasuk Node.js, Python, Java, dan Go. Google Cloud Functions terintegrasi erat dengan ekosistem Google Cloud dan sangat cocok untuk aplikasi berbasis peristiwa yang scalable. Azure Functions merupakan solusi dari Microsoft untuk Lambda yang memungkinkan integrasi mendalam dengan layanan Azure. Vercel Functions dan Netlify Functions populer di kalangan pengembang front-end untuk menerapkan API serverless bersama website statis dan aplikasi web. Setiap platform menyediakan serangkaian fitur dan integrasi yang unik, tetapi semuanya memiliki tujuan fundamental yang sama, yaitu menyederhanakan manajemen back-end dan meningkatkan skalabilitas. Jadi, serverless function merupakan lompatan besar dalam cara kita membangun dan menerapkan perangkat lunak. Dengan mengabstraksikan manajemen infrastruktur, fungsi ini memungkinkan developer untuk sepenuhnya berfokus pada logika, inovasi, dan pengalaman pengguna. Fungsi ini cepat, scalable, dan hemat biaya, menjadikannya ideal untuk perusahaan rintisan, perusahaan, dan developer independen. Baik kita membangun API, mengotomatiskan alur kerja, atau menskalakan aplikasi global, serverless function menawarkan fleksibilitas dan performa yang dibutuhkan pengembangan modern. Seiring terus berkembangnya komputasi awan, arsitektur serverless menjadi standar, bukan pengecualian. Dengan memahami dan menerapkan serverless function saat ini, developer dapat membangun aplikasi yang lebih cerdas, lebih ramping, dan lebih tahan masa depan untuk dunia digital di masa mendatang.